Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO dengan tema kita kontroversi Perpres Miras yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, dan ini juga menjadi kontroversi di masyarakat berkaitan dengan regulasi baru peredaran miras di tanah air. Salah satunya menjadi poin tersebut. Dan kita kembali bersama Ayanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Ayanda berbicara tentang investasi tadi di akhir segmen sebelumnya. Kita sudah bicara tentang bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah, dukungan terkait penguatan investasi, dan ini juga ada tanda kutip berkaitan dengan miras. Bahkan bicara tentang regulasi, rancang undang-undang minuman beralkohol, larangan minuman beralkohol yang ditenggarai menjadi salah satu regulasi yang mampu memberikan batasan yang jelas. Namun itu belum disahkan, dan sementara saat ini Presiden mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversi. Ya, jadi bagi Muhammadiyah itu kan menjunjung tinggi kesehatan masyarakat ya, karena kita mempunyai rumah sakit dan selalu mengkampanyekan hidup sehat, bahagia, gitu ya, sejahtera, cerdas, mencerahkan. Itu bagian dari kampanye Muhammadiyah dalam rangka menuju kepada Indonesia yang berkemajuan ke depan, yang modern. Itu yang diciptakan oleh kita. Oleh karena itu Muhammadiyah sangat tidak bisa menerima kalau ada hal-hal yang bersifat mengganggu terhadap pencapaian cita-cita Muhammadiyah, yaitu menjadikan orang sehat, sejahtera, dan bahagia, cerdas, ya, itu bagian dari cita-cita Muhammadiyah. Oleh karena itu menurut saya kita sangat prihatin dan kecewa dengan adanya ini. Walaupun ini berbentuk Perpres ya, dan saya kira tidak akan keluar itu undang-undang alkohol karena sudah ada undang-undang omnibus law ya. Dan ini Perpres itu sebagai bagian dari itu. Oleh karena itu mekanisme saya tidak tahu seperti apa nanti kalau undang-undang ke MK ya. Tapi kalau ini nggak tahu seperti apa nanti apakah kita nanti mungkin secara langsung pada Presiden untuk memberikan masukan. Karena memang agama kita itu sangat terhadap alkohol itu ya sangat berhati-hati ya, berhati-hati sampai 3 tahap itu Allah menghalalkannya alkohol itu, menghalalkannya miras itu, minuman keras yang berpotensi mabuk itu sampai 3 tahap. Tahapan pertama, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholatu antum sukaro. Orang yang beriman, jangan kamu laksanakan sholat kamu sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Tahap kedua, innamal khamru wal maisiru wa rijsun min amali syaiton fajtanibu. Sungguhnya minuman keras, judi itu amalan-amalan setan, jauh darimu. Terus ke sana mah innama khamru, yang ke sana lalu ada lagi innama haram, yang diharamkan Allah di antaranya adalah minuman keras. Oleh karena itu ini Nabi Muhammad SAW mengatakan semua yang terlibat di minuman keras itu terkena dosanya. Baik yang memproduksi, yang menjual, juga yang melayani, yang mengecurkan gelas, yang meminum, itu terkena semua poin kesalahan dari Allah. Oleh karena itu saya kira ini perlu berhati-hati betul kita ini, termasuk memberikan masukan ya, nasihat kepada pemerintah dari tokoh agama, dari organisasi keagamaan, untuk ini kalau bisa direvisi kembali gitu. Nah, itu mungkin Anda. Baik, Indah, ini juga bertali temali tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang muncul dengan sederet kontroversi yang hadir. Mungkin himbauannya Indah baik itu untuk Presiden, pemerintah, DPR untuk ikut mendorong perdebatan ini juga di ranah publik, juga muncul diskusi-diskusi dari sejumlah tokoh di DPR RI, tentu baiknya bagaimana regulasi ini harusnya dan tentu pendapat persyarikatan. Ya, baik Anda. Saya kira kepada pemerintah ya, berhati-hati dalam investasi. Ini silahkan kami mendukung investasi sehebat-hebatnya, seluas-luasnya, menghasilkan nilai tambah bagi
negeri ini sehingga rakyat sejahtera, ya, hidup bahagia, banyak tenaga kerja yang diserap, ya, pengangguran rendah, kemiskinan juga makin sedikit. Tetapi juga kami ingin memberikan masukan, ya, janganlah menghalalkan segala cara dalam hal ini. Ada hal-hal kami orang beragama itu tetap berpedoman pada agama yang dianut oleh kami. Saya kira sepakat semua aliran seperti itu. Saya tidak tahu agama lain, tapi agama Islam sepakat bahwa minuman keras atau judi itu dilarang oleh agama kita. Yang kedua, kepada DPR, ya, ini kan tugas kita sebagai menjaga, ya, mengkontrol dari keputusan-keputusan eksekutif. Oleh karena itulah mungkin ini diminta peranan DPR lah untuk mengingatkan eksekutif sebagaimana harusnya, ya, yang diitukan oleh kan bapak-bapak banyak yang beragama Islam di DPR. Kalau agama lain saya tidak tahu, juga tidak mau menghimbau. Tetapi yang jelas kami di agama Islam itu adalah punya ajaran yaitu menjauhi alkohol, menjauhi minuman keras, ya, bukan alkohol, minuman keras yang memabukkan, gitu. Mungkin ada alkohol yang tidak memabukkan, saya tidak tahu, ya, minuman yang memabukkan. Lalu kepada kaum muslimin dan warga Muhammadiyah, saya kira jagalah anak-anak kita, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah anak-anak kita, perhatikanlah mereka, jangan sampai ketika mereka frustasi terjun ke melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti narkoba, minuman keras, itu berjudi, berzina, itu kan termasuk dosa-dosa besar. Saya kira perlulah kita memberikan pengertian pada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita kebingungan, tidak tahu. Apalagi kalau seperti ada sekarang Perpres ini dipersepsi oleh anak-anak kita, takutnya boleh gitu minum minuman keras, padahal kan tidak. Tetap pemerintah juga mungkin melarang, ya, kalau minum minuman keras sampai memabukkan itu. Saya kira itu, ya. Saya kira semoga semuanya sehat-sehat, bangsa Indonesia segar, generasi mudanya penuh optimisme ke depan. Kita banyak masalah supaya bisa masalah ini cepat terselesaikan lah. Itu mungkin Anda, ya. Baik, Anda, terima kasih atas himbauan dan pemaparannya tentu dari segmen pertama dan segmen terakhir kali ini yang Masya Allah ini menjadi pandangan, tentu pandangan persyarikatan melihat persoalan yang kita juga bicara tentang generasi bangsa ke depannya. Dan untuk kita juga bicara tentang keberkahan negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mendorong bagaimana investasi-investasi itu bisa menghadirkan keberkahan tentunya, ya. Apalagi ini investasi di minuman keras di Indonesia dan di tengah mayoritas umat muslim. Ini menjadi catatan dan poin bagi kita bersama. Sekali lagi terima kasih Anda atas pemaparannya. Sehat selalu, ya, Anda. Amin, amin. Terima kasih Anda. Dan kita insya Allah akan terus kawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tentunya bagi persyarikatan tentu sudah mempunyai langkah-langkah strategis berkaitan dengan pendukungan untuk pemerintah maupun kritik-kritik terhadap pemerintah. Dan Ayanda, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita berkaitan dengan kontroversi Perpres berkaitan dengan minuman keras. Menjadi salah satu poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan saksikan terus catatan akhir pekan dengan tema-tema menarik bicara tentang persoalan keumatan dan kebangsaan. Dan akhir kata, saya Samarsha beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri di hadapan Anda. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat, nasrum nawafatul kharib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.